Selamat datang di episode 2 Logitalk, Logistik Talk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai suatu topik yang sangat menarik, yaitu mengenai prospek kerja teknik logistik. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu Logitalk? Jadi, Logitalk adalah suatu ruang obrolan seru yang dimana di dalamnya membahas isu-isu seputar dunia logistik. Mulai dari perkembangan teknologi, tantangan operasional, hingga cerita inspiratif dari para narasumber luar biasa kita. Nah, bersama kita saat ini sudah hadir seorang dosen teknik logistik dari Universitas Pendidikan Indonesia, yang mana beliau berpengalaman melakukan research pada perusahaan-perusahaan besar. Selamat datang dan selamat pagi kepada Ibu Hanisa. Mungkin boleh Iya, perkenalan? halo, saya Hanisa, Bu Hanisa dari dosen teknik logistik dengan bidang kajiannya perancangan sistem logistik. Oke. Nah, Ibu, untuk membuka diskusi kita hari ini, mungkin Faisal mau berangkat dari banyak nih orang-orang di luar sana yang mau bergabung ke program studi teknik logistik ini. Tapi apa sih Bu yang sebenarnya yang membuat bidang logistik ini jadi menarik gitu Bu, dan menjanjikan gitu di era saat ini dan di masa yang akan datang? Menarik sekali pertanyaannya. Oke, kalau misalkan kita bicara seberapa menarik, sebenarnya lebih ke prospek kerja. Teman-teman kan biasanya kalau kuliah, targetnya nanti setelah kuliah mau bekerja ya. Jadi, kalau kita bicara prospek kerja, maka logistik ini salah satu sektor yang tidak akan mati. Kenapa bisa tidak akan mati? Selama manusia punya needs, maka baik itu barang maupun uang, maka sebenarnya logistik itu akan selalu ada. Bahkan sudah terbukti ketika kemarin pandemi berbagai sektor kolaps, tapi logistik itu tidak, karena hampir semua industri itu di dalamnya punya aktivitas logistik. Jadi berprospek itu logistik gitu. Oke, jadi logistik tuh emang nggak akan pernah mati ya Bu ya, Iya. selama teknologi Doraemon belum ada, Iya, pintu betul. kemana saja tuh belum ada ya Bu ya. Betul sekali. Oke, nah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ibu. Bagaimana sih Ibu melihat perkembangan karir seorang lulusan teknik logistik? Oke, kita bicara di UPI ya. Ketika kita bicara di UPI, maka dia stratanya strata 1 atau sarjana. Maka sarjana teknik logistik ini dari kami mendesainnya itu targetnya memang sebagai manajer. Jadi seminimalnya manajer. Hanya memang ada kondisi di mana di berbagai perusahaan itu punya kebijakan mereka kalau mau jadi manajer harus melewati manajemen training. Nah, kalian bisa masuk ke sana dulu, nanti baru setelah manajer kalian bisa melejit jenjang karirnya. Seperti itu. Kalau di mananya itu banyak ya, teman-teman, bisa di pergudangan, bisa di pendistribusian, 3PL, dan segala sektor industri. Yang penting di dalamnya ada aktivitas logistik, karena emang nggak ada satupun yang nggak ada aktivitas logistiknya gitu. Oke, jadi memang bidang logistik itu bidang yang karir path-nya itu luas ya Bu ya? Sangat luas. Dari mulai barang sampai jasa. Semuanya ada. Oke, next, Ibu, menurut Ibu, kalau secara kompetensi, Iya. apa sih kompetensi gimana sih Bu yang paling dicari oleh perusahaan-perusahaan? Ya, ini menarik banget ya. Bu Arisa akan bahas dalam 2 hal ya. Yang pertama, strategi. Teman-teman bisa caranya mencari benang merah dari target profesi yang kalian mau capai. Misalkan kayak mau jadi manajer pergudangan, itu kalian cari benang merahnya apa, perusahaan-perusahaan itu mencarinya apa, itu kalian bisa penuhi. Yang kedua, pendekatannya adalah dari Bu Anissa, riset Bu Anissa ya, mini riset Bu Anissa. Kalau dari mini riset Bu Anissa, itu setidaknya ada 4 kompetensi. Yang pertama, self competence. Kalau self competence itu terkait bagaimana teman-teman kompetensi teman-teman atas diri sendiri. Maksudnya gimana? Kayak kemampuan teman-teman mengontrol emosi, kemampuan teman-teman mengelola waktu, dan lain sebagainya. Intinya kemampuan individu untuk bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Kemudian yang kedua terkait professional competence. Professional competence itu fokusnya ada bagaimana teman-teman bisa problem solving, teman-teman bisa tahu kapan mengkritik, kapan menjudge, bisa menginterpretasikan data dan lain sebagainya. Intinya tentang
ya etika profesi seperti itu. Kemudian sama metodologi kita berpikir. Terus yang ketiga itu terkait social competence. Social competence itu fokusnya seperti kemampuan teman-teman bekerja sama, kemampuan negosiasi, kemampuan menyelesaikan konflik antar kolega dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah basic knowledge competence atau kompetensi keilmuan kalian. Jadi kalau di case logistik, maka kemampuan kalian untuk memahami bagaimana cara mengendalikan persediaan, kemudian merencanakan pengiriman dan lain sebagainya, baik itu secara soft skillnya atau hard skillnya itu semuanya dipenuhi, insya Allah itu akan membuat kalian kompetitif di dunia kerja. Seperti itu. Oke, nah jadi gitu teman-teman, dari kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan teknik logistik. Tapi tentu kompetensi itu harus kita asah dari waktu kita masih kuliah ya Bu ya. Iya betul, harus dicicil. Karena itu kompetensi itu nggak tiba-tiba ada ya Bu ya. Betul. Oke, nah salah satu cara mengasahnya yaitu bergabung di program studi teknik logistik Universitas Pendidikan Indonesia. Nah next Bu, dari pengalaman Ibu, kan Ibu udah pernah melakukan riset ya Bu tadi. Gimana sih Ibu melihat peran lulusan teknik logistik gitu Bu di perusahaan-perusahaan tersebut? Oke. Jadi kalau perannya karena target kalau sesuai KKNI kan fresh graduate itu memang ada di level manajer itu sudah bisa ya kalian. Nah nanti yang paling terasa gitu ya bedanya ketika kalian itu basicnya adalah engineering, itu kalian tidak hanya bisa mengelola tapi kalian juga bisa merancang. Nah, merancang ini nanti bermacam-macam ya teman-teman. Teman-teman bisa merancang karena teman-teman perlu memperbaiki rancangan sistem sebelumnya, atau teman-teman mau mengimprove sistem yang sebelumnya kurang oke, atau redesign bahkan. Intinya segala macam-macam. Dan nanti itu penempatan juga tergantung ya teman-teman di mana. Apakah teman-teman di bagian R&D juga sangat bisa kalau teknik ya, karena kalau rancangan sistemnya itu sangat kompleks, biasanya teman-teman itu perlu riset lebih kayak gitu. Jadi bahkan di R&D itu bisa masuk ke sana gitu. Jadi sangat luas ya teman-teman di berbagai sektor aku. Oke gitu. Oke, nah selanjutnya nih Bu, kita ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa teknik logistik yang udah ngisi Q&A di Instagram iya. HTLP. Seru. Oke, pertanyaan pertama ada dari @radianhead. Pertanyaannya adalah, apakah memungkinkan bagi seorang fresh graduate, khususnya di bidang logistik, untuk langsung memulai karir sebagai forwarder? Gitu? Bisa banget jawabannya. Kenapa? Karena saya beberapa kali ketemu sama para pelaku freight forwarding, mereka bilang mereka tuh sebenarnya mencari sekali para lulusan fresh graduate teknik logistik khususnya yang dia itu yang pertama yang paling dikasih itu persisten ya. Jadi karena lingkungan kerjanya itu cukup banyak tekanannya, jadi dia harus persisten. Yang kedua tadi kerangka berpikirnya jalan, yang tadi profesional skillsnya dia dapat. Nah sebenarnya itu aja. Sebenarnya itu cukup. Nanti biasanya akan perlu ada semacam training gitu ya, 3-6 bulan, sampai nanti akan memahami, baru nanti benar-benar akan dilepas untuk bisa mengerjakan tanpa pendampingan. Jadi khusus freight forwarding ini agak unik ya teman-teman, karena mungkin kalau kalian belum terjun seperti agak abstrak gitu ya, tapi nanti kalau sudah terjun lewat seiring berjalan waktu itu akan mengerti, dan itu sangat wajar kalau butuh 3-1 tahun untuk memahami gitu. Oke, terima kasih Bu. Terus selanjutnya ada pertanyaan kedua dari @_adito. Pertanyaannya adalah, fresh graduate dari jurusan teknik logistik, bidang atau sektor kerja seperti apa yang paling banyak menjadi pilihan awal mereka Bu? Alih-alih mencari mana yang paling banyak, Bu Harisa lebih merekomendasikan kalian pilih yang kalian merasa suka. Jadi pilihannya sebenarnya 2. Kamu suka atau kamu mahir. Kalau kamu mahir, berarti kamu harus mencoba mencintai apa yang kamu mahir.
terhadap hal tersebut gitu ya. Misalkan kamu mahir pada apa namanya basic knowledge terkait pertambangan, terus kamu mau masuk ke sana, ya lakukan gitu ya, gitu. Atau yang kedua, kamu suka dulu, karena kalau kamu suka, biasanya kamu punya strong will untuk mau menjalani semua dinamikanya. Jadi sebenarnya kemanapun boleh. Cuman mungkin yang paling mudah dipahami oleh mahasiswa biasanya kalau baru lulus gitu ya, itu di sektor manufaktur. Kenapa kalau manufaktur itu barangnya terlihat ya. Beda nanti dengan industri proses ataupun pertambangan. Mereka cukup unik gitu ya, atau healthcare atau kemanusiaan itu mereka cukup unik. Jadi biasanya butuh adaptasi lebih gitu dibandingkan ke arah manufaktur maupun 3PL gitu. Oke, jadi gitu ya, @_adito. Nah, terus ada pertanyaan dari @alvaran_, Bu. Mhm. Pertanyaannya yaitu mata kuliah apa yang perlu diperhatikan waktu di dunia kerja nanti nih, Bu? Sebenarnya semua mata kuliah tuh harusnya diperhatikan ya. Nggak ada yang nggak diperhatikan. Cuman Betul. mungkin seperti ini ya. Kalau Bu Hanisa bisa highlight satu yang harus benar-benar diperhatikan, mungkin etika profesi. Kenapa? Karena itu jantungnya profesi ya. Kalau kalian tidak mengerti etika profesi, itu seperti bom waktu aja. Suatu ketika kalian akan kepleset dan jeder gitu. Jadi itu mungkin etika profesi dan menurut saya itu berlaku untuk semua bidang bidang pekerjaan gitu ya, etika profesi. Kemudian kalau yang selanjutnya sebenarnya alih-alih kita memilih, saya lebih suka coba kalian fokus pada insight apa yang kalian dapatkan dalam perkuliahan. Karena begini, kalau kalian fokus pada insight, biasanya dalam prosesnya itu kerangka berpikir kalian itu akan terbentuk sendiri. Nah, nanti basic knowledge yang kalian misalkan pernah belajar apa terus lupa, itu recall-nya nanti gampang. Tapi kalau misalkan kalian cuma menghafal tanpa memahami apa yang kalian hafal, atau kalian menjalani tanpa mendapatkan insight yang membuat kalian punya spark di dalam diri kalian terhadap keilmuan yang kalian pelajari, itu akan membuat kalian mungkin mudah bosan, burnout, atau tidak merasa bergairah untuk memahami keilmuan ini. Jadi lebih ke sana sih kalau Bang Kayak Isi. gitu ya, @alvaran. Jadi apapun mata kuliahnya harus kita paham ya, Bu ya, bukan hafal gitu. Dan juga mesti dibawa enjoy ya, Bu ya. Iya, dinikmatin proses belajarnya. Oke, gitu ya, @alvaran. Nah, terus Bu, yang terakhir ada dari @mf.sandika. Pertanyaannya yaitu prospek engineer di bidang logistik apa aja, Bu? Terus apakah sama dengan di manajemen logistik? Tadi ya, berarti lanjutin bahas yang tadi ya. Jadi kalau yang boleh saya amatin, kalau basicnya manajemen, mereka itu jago pada pengolahan. Jadi misalkan di pergudangan, mereka mungkin cukup jago terkait pengolahan pergudangan. Tapi ketika masuk pada improving sistem pergudangan, itu biasanya mereka kesulitan. Nah, itu sebenarnya yang menjadi kelebihan kalian, tanpa mendiskreditkan yang manajemen ya, karena kan semuanya punya porsi masing-masing. Kalau di engineering, secara pengolahan mungkin tidak sebanyak teman-teman di manajemen gitu ya, karena target kita adalah bagaimana kita mampu memastikan semua itu tidak stagnan. Kalau engineering kan jadi gini, kalau salah satu value engineering yang Bu Anissa tahu dan Bu Anissa selalu tanamkan ke masa Bu Anissa itu be better. Jadi dengan konsep be better ini kan kita tidak akan puas pada kondisi saat ini. Betul, kondisi saat ini profitnya sekian, tapi sebenarnya kita bisa lebih. Jadi be better, bukan be the best. Kalau be the best itu berarti udah mentok dan kamu nggak akan ada willing untuk improving gitu ya, improving yourself. Jadi itu sih yang membuat kita cukup leading gitu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa ya, Iya, Bu ya. seru banget. Iya. Kritis, Masya Allah. Nah, Ibu, nggak kerasa nih, Bu, kita udah ada Mhm. di penghujung akhir dari acara kita. Terima kasih Iya. banyak, Ibu, udah menyempatkan waktunya. Iya, sami-sami. Semoga Senang sekali nih diundang. semoga diskusi kita hari ini dapat memberikan wawasan baru juga bermanfaat gitu buat teman-teman semua. Harapan buat saya sih ini hanya pemantik ya. Kalian harus Oke. explore lebih jauh gitu. Oke, siap. Ibu mungkin ada satu kata dua kata buat teman-teman kita hari ini. Buat kalian yang SMA, ayo masuk.
SMA, SMK, MA yang masuk ke teknik logistik, kalian akan merasakan dunia yang berbeda. Cie. Ya, karena Nah, beda ya. Ya kan iya Faisal? betul Ibu. Jadi merasakan. Baik, demikianlah akhir dari episode 2 podcast Logit Soal kali ini. Semoga diskusi yang telah kami lakukan dapat memberikan wawasan baru dan juga ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah. Terima kasih. Iya, sama-sama.